Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dava Kurniansyah dari channel Icifasan dengan NIM 2001020023 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan program studi pendidikan sejarah akan menerangkan cagar budaya dengan judul Tugu Pembangunan UI Purwokerto. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada 3 hal yang kita bahas. Pengertian cagar budaya, jenis cagar budaya, dan tugu pembangunan itu sendiri. Pengertian cagar budaya. Papa Stalin tanya nih, apa itu cagar budaya? Cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat baik kebendaan maupun tak kebendaan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, bahkan kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, cagar budaya sendiri terbagi menjadi 2, cagar budaya benda dan cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda. Cagar budaya benda terdiri dari beberapa bentuk. Salah satunya yaitu 1. Bangunan yang berupa sebuah susunan binaan yang terbuat dari bahan alam atau buatan manusia yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan ruang tak berdinding atau beratap. Nah, ibaratnya tuh bangunan itu kan ada kayak misalnya sebuah rumah, bekas pabrik, atau menara, atau bahkan benteng-benteng, sebuah gedung, dan lainnya yang dianggap sebagai peninggalan dari masa lalu. Nah, di sini ada 3 contoh cagar budaya bangunan. Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta, Gedung Sate yang ada di Bandung, dan Benteng Rotterdam yang ada di Makassar. Lanjut. Yang kedua adalah struktur, adalah cagar budaya yang terdiri dari susunan binaan yang terbuat dari alam atau manusia yang memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah situs. Situs adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Gambarannya gini deh teman-teman, kalau situs itu adalah bentuk yang berupa kayak tugu, prasasti, atau benda seperti keris, pedang, dan juga sebagainya yang dianggap sebagai peninggalan dari masa lalu. Yang keempat adalah kawasan. Kawasan adalah suatu ruang geografis yang memiliki 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Nah, di sini ada 3 contoh nih. Yang pertama, kawasan manusia purba Sangiran. Yang kedua, pengasingan tokoh-tokoh kemerdekaan di Banda Maluku. Yang ketiga adalah Kota Tua Yogyakarta. Cagar budaya tak benda. Cagar budaya tak benda adalah sebuah warisan budaya yang sudah ada sejak dahulu kala yang berbentuk tak benda seperti tarian, makanan tradisional, tradisi, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman yang di laptop. Di sini ada mendoan dari Banyumas. Nah, mendoan ini adalah salah satu contoh cagar budaya tak berbenda, alias warisan budaya yang tak berbenda. Karena mendoan sendiri sudah ada sejak dahulu kala. Yang ketiga, cagar budaya salah satunya adalah Tugu Pembangunan di Purwokerto. Tugu Pembangunan Purwokerto merupakan salah satu cagar budaya yang memiliki nilai sejarah yang kuat. Tugu tersebut berada tepat di pertigaan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Perintis Kemerdekaan Purwokerto, atau tepat berada di dekat GKI Purwokerto, SMA Negeri 1 Purwokerto, Bank Indonesia Purwokerto, dan Rumah Dinas Residen Purwokerto. Masyarakat sering menyebut Tugu Perjuangan dengan nama Tugu Pancasila karena di setiap sisi tugu terdapat lambang yang terdapat pada Pancasila, yaitu 5 dasar. Nah, masyarakat itu di Purwokerto sering menyebut tugu ini dengan Tugu Pancasila karena
pada setiap limanya, di setiap tugu itu ada 5 dasar Pancasila. Menurut Kepala Seksi Sejarah Purbakala dan Permuseuman Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata di Dinpora Budpar, Banyumas, Karlan, mengatakan tugu yang mulai dibangun pada tahun 1559 ini merupakan saksi sejarah perancangan program tahapan pembangunan semesta berencana pada tahun 1959. Kala itu proses peletakan batu pertama kali dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, yang tertulis pada prasasti Ayunan Cangkul pertama. Lanjut. Beliau juga mengatakan bahwa tugu ini merupakan hadiah dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev, dan diresmikan pada tahun 1961. Gini deh teman-teman, tugu ini dianggap sebagai hadiah dari Republik Indonesia dan Uni Soviet. Kalau kalian nggak tahu Uni Soviet adalah sebuah negara besar di Eropa waktu itu yang sangat berpengaruh dari Perang Dunia Kedua hingga Perang Dunia Dingin. Nah, untuk pembahasan Uni Soviet kalian bisa lihat di internet dan di situs lainnya. Usulan penetapan tugu yang berlokasi di depan gedung Barkowil 3 atau ex rumah dinas Presiden sebagai cagar budaya sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Namun penetapan berdasarkan surat keputusan Bupati baru dikeluarkan pada tanggal 23 September 2019. Nah, cagar budaya ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2019 berdasarkan keputusan Bupati Banyumas. Dia menuturkan masyarakat Purwokerto dan sekitarnya kerap menyebut Tugu Pembangunan dengan nama Tugu Bank Indonesia, Tugu Pancasila, hingga Tugu Merdeka. Sebutan itu mengacu pada letaknya yang berada di simpang Jalan Merdeka atau Jalan Gatot Subroto, serta tidak jauh dari kantor Bank Indonesia perwakilan Purwokerto. Sementara nama Tugu Pancasila merujuk pada lambang 5 sila yang terukir di bagian tugunya. Nah, di sini warga Purwokerto sering menyebutkan dengan Tugu Bank Indonesia karena dekat sekali dengan Bank Indonesia, Tugu Pancasila karena merujuk pada 5 dasar sila yang terukir pada tugu, bahkan dengan menyebut Tugu Merdeka karena berada di Jalan Gatot Subroto dan perintis kemerdekaan. Oke, sekian dulu dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata tersendat atau kata-kata yang kurang enak di hati, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel video ini. Dan jangan lupa juga tekan bel loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi tentang video saya yang terbaru. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.